Kami baru sampai. Baru banget sampai anak-anak online-nya. Lelah Hayati. Susah ya? Aduh, lelah. Tidur. Selamat malam. Mami sudah sampai Medan anak-anak online. Capek sekali. Sebenarnya lebih enak nyetir dibanding daripada disetirin ya. Karena memang gak begitu capek kalau nyetir. Kalau disetirin itu pegel gitu loh ya. Seru sekali. Jadi sebenarnya hari ini tuh belum pulang ya. Belum ada rencana pulang ke Medan dulu. Karena Mami mau ke Pulau Poncan. Jadi tadi siang itu badai anak-anak online dan kencang banget anginnya. Jadi tidak memungkinkan kami nyebrang ke Poncan. Nah, jadi jadwal pulang itu ke Medan ini besok gitu loh. Tapi berhubung karena badai, hujan nggak berhenti-berhenti loh. Hujan tuh sampai ke sini nggak berhenti-berhenti. Akhirnya ya udah deh, kita putuskan pulang aja ke Medan. Ke Sibolganya nggak jadi. Maksudnya ke Poncannya itu nggak jadi, ke pulau itu. Dan memang harusnya juga Mami itu ada jadwal ke Pulau Nias ya. Nggak jadi juga karena memang cuaca lagi nggak bagus. Anak-anak online habis keramas tadi. Cuaca nggak bagus, ya udah kita putuskan nggak usah dulu lah ke Nias, nanti aja next time ya. Jadi anak-anak online maaf, Mami nggak bisa ke Pulau Nias, nanti aja ya. Dan terima kasih buat anak-anak online yang selama Mami di Sibolga itu datang, belum lagi nyamperin Mami, minta foto. Kalian bahkan Mami nggak nyangka gitu ya, hampir setiap langkah ketemu anak-anak online dan kenal sama Mami dan menegur, serta ada juga yang nggak berani negur, sampai ada juga yang di pulau, ada yang di pantai, ada yang di gang, ada yang pokoknya kalian ada di mana-mana yang nggak tegur Mami. Habis itu DM Mami, nyesel nggak tegur Mami. Lelah banget seharian, jadi nggak keluar-keluar ini. Jadi Mami pesan makan makanan dari GoFood aja, healthy food. Ya. Ini sandwich, salmon, tuna kalau nggak salah. Oke, mari kita makan. Selamat siang anak-anak online. Mami baru mandi anak-anak online ya. Selamat datang di Kota Medan kembali. Dan Mami mau pakai skincare dari Glam Shine ya, seperti biasa. Pakai Aquabit, ini udah habis satu. Sisa satu itu pun udah mau habis lagi anak-anak online. Terus Mami tuh bawa cadangan ya, karena Mami tahu agak lama di sini. Terus nah ini habis, ini yang baru, kemarin baru di Sibolga Mami pakai. Dan sekarang tadi Mami udah pakai vitamin C, makanya dia agak mengkilat. Dan sekarang Mami lanjut pakai Aquabitnya. Ini juga udah mau habis, sepertinya harus buru-buru pulang. Oh, di sini ada sih, tinggal Mami beli aja nanti sama resellernya. Di Medan ada loh, nanti kalian bisa tanya-tanya ya. Nah, ini Aquabitnya. Sekarang lanjut ke serum goldnya anak-anak online ya. Kalian tahu nggak sih, selama Mami di Sibolga itu kan ke pantai terus ya, hotelnya juga dekat pantai. Mami hanya pakai Glam Shine aja rajin, jadi tidak menimbulkan flek baru anak-anak online ya. Sebagus itu kan Glam Shine. Kalian tahu kan Mami panas-panasan sampai banyak yang awas Mi, nanti panas Mi, ini Mi kulitnya hitam. Enggak anak-anak online ya. Gak apa-apa lah hitam-hitam dikit, yang penting kita menikmati liburan. Jadi jangan takut kena panas matahari, tapi memang harus menghindar juga. Maksudnya gini, holiday itu tidak bisa menghindari panas matahari. Jadi kita pakai aja day creamnya gitu anak-anak online. Jadi day cream itu sudah ada SPF 30 gitu loh. Jadi sebelum kalian pakai sunscreen kalian pakai dulu day creamnya. Nah, jadi aman tuh. Nah, setelah itu baru deh holiday.
Nah, ini juga yang baru. Nih, segelnya udah Mami buka. Ini kan udah kemarin udah habis yang satu, ada Mami simpan. Mami mau simpan sih. Apa aja handphonenya aja Jakarta ya. Nah, Nana online. Ini dia DNA salmon yang biasanya kalau di klinik itu disuntikin, tapi ini kita balurkan aja Nana online-nya. Ini juga dapat mencegah flek baru ya, dan ini juga dia melembabkan dan memperbaiki skin barrier kita. Nah, percuma kalian pakai skincare apapun kalau nggak ada ini, itu tidak mantul Nana online. Inilah yang Mami dapatkan di Glam Shine, di skincare ini tidak ada di skincare yang lainnya. Ini paling jitu dan paling ampuh. Ini bombastis banget, the powerful untuk brightening-nya 10 kali. Nah, ini yang Mami suka dari Brilliant White Gel ini Nana online-nya. Dia extra whitening, extra full untuk mengglowingkan. Jadi glamming dan Mami suka banget ya. Tapi tentunya harus ada gold serum, jadi dia mengkilat gitu Nana online-nya. Dan kalau seandainya setelah kalian pakai ini baru kalian pakai sunscreen, kalian pakai day cream bisa Nana online. Lanjut lagi kalian kalau mau pakai bedang atau mau pakai BB cushion juga bisa. Nah, Mami dulu pakai BB cushion, tapi sekarang karena Mami sudah fleknya udah hilang, Mami tidak membutuhkan lagi yang namanya cushion. Mami hanya membutuhkan sunscreen ataupun day cream Nana online-nya. Kebetulan day cream dari Glam Shine ini sudah mengandung SPF 30++ Nana online-nya. Nah, abaikan yang ini karena ini masih subsisi, belum hilang juga, tapi sudah mulai menyamar karena ini memang bolong-bolong Mami tinggi banget, jadi di dang dang ding dang tat tak tat tak tat tak tat dang dang ding dang dang dang. Nana online, halo yang di Medan. Mami sudah sampai di Medan lagi setelah 2 hari 2 malam berada di kota Sibolga. Nah, sekarang Mami mau jalan-jalan di kota Medan lagi ya kan. Dang dang tap tak dang dang. Hai, Nana online, terkasih, tercinta, tersayang, dan terup to date. Mami merasa liburan ini Mami agak kurusan Nana online-nya. Karena Mami, nggak tahu sih, nggak usah dikasih tahu dulu lah ya. Soalnya nggak di-endorse, makanya di-endorse dong langsing ya kan, nggak? Langsing Mami, langsing. Tangan tambah kecil, ya kan? Tambah kecil, dan itu dari belakang tuh, tambah kecil badannya, tambah kecil meletup tup. Mami online terkasih, tercinta, tersayang, dan terup to date. Ternyata tempat Mami nginap itu dekat banget Mall Podomoro, mall terbesar di Medan ini. Apa sih, heboh amat sih ya ini ya. Oke, mari kita jalan. Tutup. Sengaja Ada orang. Sengaja. Bulenya langsung, hey, come on. Masa sih? Gimana dia bilang? Come on. Ayolah, come on. Akhirnya ditutup. Dang dang tap tak tap dang dang tap tap dang tap tap. Besok ke Sibol kan? Mau ke Sibolga? Iya, naik mobil. Kenapa nggak tadi subuh aja ke Sibolga lagi? Ini banyak banget, sangat bukan banyak lagi ya. Memang anak-anak online juga banyak yang DM Mami, bahkan ada yang WhatsApp tentang mengapresiasikan kejengkelan mereka terhadap beberapa yang mereka anggap adalah sahabat Mami dan teman Mami. Nah, tentang mereka memposting musuhnya Mami, yaitu si Korla. Jadi begini, Mami kasih tanggapan ya, ini serius ya. Mami nggak bercanda, ini Mami serius, dan Mami tanggepin isi DM dan pertanyaan kalian supaya kalian tidak penasaran. Mami bagaimana dengan sahabat Mami yang suka dengan si Korla dan juga seakan-akan ngeledek Mami gitu, memposting begini. Kalau dia sahabat Mami, kalau dia teman Mami, dekat sama Mami, kan dia tahu apa isi curhatan Mami selama ini tentang si Korla. Nih, lanjut dulu.
Dia tahu tentang isi curhat mami tentang si Korla, kenapa mami sampai nggak suka dengan si Korla. Dia tahu betul, karena dia tahu dan melihat gitu loh kejadian itu, bahwa si Korla dulu adalah hatersnya mami dan selalu memborbardir mami, membuat konten tentang mami dan menjelek-jelekkan mami sebelum dia viral, bahkan 3 bulan sebelum dia viral. Bahkan dia viral pun sebagian video-video yang dia upload itu adalah menghina mami dan masuk ke TikTok, makanya dia viral. Dan teman-teman mami itu tahu, sahabat mami itu tahu, bahkan orang terdekat mami pun itu tahu, dan dia tahu apa alasannya untuk mami tidak suka kepada Korla. Oke, itu poin yang pertama ya. Nah, ini terserah netizen mau suka mau enggak, terserah. Ini tanggapan mami tentang para teman mami dan sahabat mami yang mami anggap adalah teman baik. Oke. Di sini mami tidak pernah mengajak teman mami musuhan sama si A sama si B, tidak pernah. Sama sekali kebalikannya adalah teman-teman mami kadang nyuruh mami kalau seandainya mereka tidak suka dengan si A, mami pun menghargai mereka, tidak mau berteman dengan musuh mereka. Dan mereka juga tahu. Bahkan teman mami pun kalau seandainya musuhan sama si A, mami wajib untuk ikut membantu musuhan sama si itu. Dan mami juga ikut membantu pemusuhan itu. Bahkan mami pun berani membela, bahkan mempertaruhkan isi kepala mami untuk membantu para sahabat mami ini dan teman mami ini. Kalau seandainya dia punya musuh gitu ya, di beberapa pengusaha lain gitu, nah mami itu jadi garda terdepannya. Mami bantuin aku dong untuk ini, mami bantuin. Tapi mami tidak pernah yang namanya sekalipun minta bantuan sama mereka. Apa salahnya sih, nggak usah diposting gitu ya, kenapa sih harus seperti itu? Nggak pernah, mami tidak pernah seperti itu. Ambil satu contoh, adalah teman mami nggak usah sebutkan namanya. Dia musuhan sama si A, sampai duduk pun mami nggak boleh. Mami nggak usah, ayo kita duduk di sebelah sana aja, itu musuh aku. Dan kedua adalah, mami aku dihajar sama ini, mami tolong dong postingin ini. Dan mami bantuin. Tapi mami itu kadang sedih anak-anak online ya. Begini, mami tidak suka dan sangat nggak suka banget kalau seandainya ada teman itu cari aman. Cari aman itu orang yang tidak punya pendirian. Dalam arti seperti ini, aku mah aku nggak ikut-ikutan tentang itu, tentang ini. Padahal dengan urusan dia, mami kadang ikut-ikutan gitu loh, kan karena disuruh gitu ya. Tapi mami tidak suka dengan begini. Kan mereka yang berurusan, tapi nggak ikut-ikutan. Itu bukan sahabat. Udah tahu kok dihina akunya. Udah tahu aku dicaci maki dulunya sama dia. Masa bilang, aku mah cari aman. Itu bukan teman namanya sayangnya. Itu bukan kawan. Itu namanya lawan. Kalau ada teman yang mencari aman, itu tandanya teman itu teman yang munafik. Itu pantas kamu jauhin ya. Tidak perlu kamu temanin lagi, tidak perlu kamu, ya cukup hanya sebagai kenal aja, hanya say hello aja, seperti itu. Ini bukan terdiri dari kamu iri ya, apa enggak? Bukan iri hati, bukan dengki hati, tapi kembali kepada bagaimana teman dan sahabat kita disakiti oleh seseorang gitu. Sekalipun yang menyakiti kita itu, menyakiti teman kita itu lagi dipuja-puji sama orang seluruh Indonesia, tapi kan dia tahu dia tuh bukan malaikat, dia tuh bukan nabi yang tidak punya tempat salah dan dosa gitu loh orang itu. Dan kita harus mengerti, oh iya sahabat saya disakiti, setidaknya walaupun kau tidak ikut-ikutan, tidak memposting dan tidak meledek. Itu sih yang mami yang mami rasakan. Ya kalau seandainya tidak perlu untuk bermusuhan nggak apa-apa gitu, setidaknya. Ya ini sih curahan hati mami anak-anak online ya. Ya nggak apa-apa sih ya. Karena dengan kejadian adanya si Korla ini, mami juga tahu. Bukan hanya kemarin mami di dalam pesantren, mami tahu siapa teman sama kawan. Di sini juga ada ujiannya. Jadi untuk menjadi teman itu ada ujian-ujian lulus atau tidak lulusnya. Ya, mungkin kalian udah tahu lah. Kalau anak-anak online mami yang baru mungkin nggak tahu. Anak-anak online mami yang lama tahu lah siapa teman-teman mami yang mami bantuin berantem, yang ribut sama si A, sama si B, yang tidak pernah mami kenal sampai menjelekkan usahanya dia, mami ikut-ikutan, ya kan? Kenapa mami ikut-ikutan? Ya karena ada sepak terjang bantuan, dorongan gitu loh. Minta bantu mami gini, mami bantu. Tapi Mami tidak minta tolong sih, tapi setidaknya hargailah perasaan sahabatnya, hargailah temannya, seperti itu, ya kan? Nanti kalau diomongin, alah kamu itu julid, kamu itu ini, nanti diomongin seperti itu. Padahal alah kamu mah tambah musuh. Enggak.
Karena memang kita cari sahabat, cari teman itu ada susah sih anak-anak online-nya. Dikala kita susah, senang, ada ujian-ujiannya, apalagi mempunyai teman baru, itu sangat sulit untuk memilah-milih teman itu. Jadi kalau kita lagi ada teman baru, kita lagi sanjung-sanjungkan teman kita yang lama, kita lupa-lupakan kayak gitu, itu memang sangat sulit untuk mendapatkan seperti itu gitu loh. Dikala kita lagi naik, kita dipuji-puji, kita harus hati-hati. Mami 2023 ini nggak bisa fake. Suka katakan suka, tidak suka katakan tidak suka. 2003 ini selalu Mami kasih tahu dari awal tahun sampai sekarang. Intinya kalau Mami nggak suka, Mami akan cerita dan Mami akan kasih tahu Mami tidak suka, seperti itu ya. Ingat ya satu hal, Mami tidak pernah menyenggol orang di luar sebelum Mami disenggol ya, termasuk si Korla ya, Wewe Gombel, seperti si NM, seperti si apa ya, musuh-musuh Mami gitu loh. Mami nggak pernah menambah musuh yang lain, nggak. Kalau nggak disenggol, Mami tidak akan pernah men-spill itu orang gitu loh. Dan kalian tentu tahu, kalau Mami mau terkenal, mau viral-viral aja, apa yang lagi booming seperti dulu, seperti Mami bilang, si Rehan timbul, Kak Jil timbul, siapa timbul, tinggal Mami senggol-senggol aja semuanya setiap yang kali timbul. Tapi tidak, karena mereka tidak pernah menyenggol Mami. Nah Korla kenapa? Karena Korla hampir 2 tahun berturut-turut itu selalu senggol Mami. Bahkan terakhir Mami berantem dengan si Wegom pun dia ikut campur, dia live Instagram dan menghina Mami, sedangkan Mami tidak pernah kenal yang namanya Korla alias Bapak Idrus. Bapak Idrus ya, jadi tidak pernah Mami senggol yang namanya Bapak Idrus alias Korla. Jadi kepada kalian teman Mami, bahkan mantan teman Mami lah ya, atau ya sahabat Mami yang pernah susah senang bersama, tetapi di dalam hal ini Mami tidak bisa toleran, tidak bisa toleran karena memang dia musuhnya Mami. Karena kamu pun demikian, kamu punya musuh, Mami juga akan menjauhi seperti itu, ya kan? Dan Mami juga tidak pernah nongkrong dengan musuh-musuhmu. Tapi dengan seperti ini Mami sudah sadar bahwasanya Mami sekarang tidak bisa dikontrol lagi. Apa yang Mami lakukan berdasarkan hati Mami untuk memutuskan, dan Mami tidak bisa, namanya Mami gak boleh berteman, gak bisa. Sekalipun itu musuhmu, ya tetap akan aku temanin, karena memang seperti yang kamu bilang, ya aku sih nggak ada urusan dengan si A dengan si B ya. Karena apa? Ya seperti ini, apa yang kamu lakukan sama Mami, Mami akan lakukan kepada kamu. Itu harus kalian camkan. Ada satu hal anak-anak online ya, Mami tuh sedih kadang-kadang. Mami ada temen dulu sesama arisan anak-anak online-nya. Mami tuh nggak pernah musuhan sama si A itu, sampai musuhan segala macamnya. Dan Mami pilih teman Mami karena Mami musuhan, karena berteman gitu. Karena itu musuhnya yang tadinya Mami nggak ikut campur, jadi ikut campur gitu loh. Tapi kalau dibalikin gitu ya Mami sedih anak-anak online-nya. Tapi Mami senang dengan kejadian seperti ini. Mami tegaskan, Mami tidak bisa dikontrol lagi oleh kamu. Oke? Jadi ya kesedihan Mami ini kebahagiaan buat Mami juga ya. Sedih dimana kok bisa sih seperti itu gitu. Tapi senangnya dengan Mami tahu, oh ya untung tidak terlalu panjang gitu loh. Ya udah cukup kenal aja. Kalau dijadikan teman lagi sepertinya enggak sih anak-anak online-nya. Kalau kejadian sahabat lagi enggak. Tapi kalau untuk ribut enggak, karena Mami sudah stop dengan musuh yang ada. Tidak mau dikembangbiakkan lagi ya. Cukup musuh geng war si NM, ya udah sama si Korla ini. Tidak ada yang lain lagi gitu, tidak ada. Itu hanya cukup, oh ya udah cukup tahu aja, oh ya udah cukup tahu aja, seperti itu sih. Tapi pengalaman Mami adalah Mami nggak mau terlalu membela mati-matian lagi orang yang dekat sama Mami. Ya udah urusan kamu aja, saya nggak mau musuhan sama si A hanya karena kamu dan aku bela kamu, seperti itu tidak akan ada terjadi lagi dalam kamus Mami.
Ya kalau seandainya anak-anak online sih ya wajar-wajar aja ya membenci mami gitu, tidak suka sama mami ya karena memang haters mami ya, karena mereka mungkin ada fansnya Wegom, ada fansnya si NM dan juga ada fansnya si Bapak Idrus. Ya nggak apa-apa, itu fan-fan aja gitu loh. Tapi kalau namanya teman sahabat kan dia tahu curhatan hati mami ya kan, dia tahu alasan mami apa, dan di depan mami membela mami tapi di belakang mami ternyata tidak. Nah itu kan bukan kawan, itu jadi lawan ternyata gitu loh. Nah jadi sekarang ya mami ya gimana ya, ya seperti itulah anak-anak online-nya. Kalian ajalah yang menilai dengan sendirinya mami ini bagaimana orangnya ya kan. Intinya mami sekarang happy dengan pendirian mami dan keputusan mami saat ini seperti itu. Kalau mau jadi teman atau sahabat itu, kalau mau cari aman adalah dengan tidak memposting itu cukup gitu loh. Bukan kamu langsung memberikan itu ada api langsung kamu kasih gas seperti itu. Itu bukan cari aman namanya. Itu berarti kamu cari lawan dan juga kamu bukan kawan yang benar-benar kawan. Teman itu adalah ya udah tidak perlu memposting. Seandainya pun kamu datang ke acara itu ya kamu nggak usah heboh gitu loh. Kamu harus memikirkan perasaan teman dan sahabat kamu sendiri yang sudah menguntungkan buat kamu. Bukan mami berteman sama siapapun. Ingat mami tegaskan, mami tidak pernah merugikan siapapun. Bahkan mereka berteman sama mami, mami inilah menguntungkan. Dari ujung kaki dan ujung rambut mami ini selalu menguntungkan buat teman-teman siapapun itu. Mami tidak pernah merugikan bagi teman-teman mami sendiri.